Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semua dan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini, untuk kali ini kita akan kembali mempelajari materi akuntansi tentang jurnal penyesuaian. Mari kita simak selengkapnya. Oke, anak-anak hebat semuanya, kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa, di mana jurnal penyesuaian ini adalah tahapan pengiktisaran pada siklus akuntansi perusahaan jasa setelah tahap penggolongan dan tahap pencatatan. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo, maka tahap berikutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian. Oke, selanjutnya apakah itu jurnal penyesuaian? Ya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat tentang penyesuaian catatan-catatan atau fakta sebenarnya pada akhir periode. Ya, ada beberapa fungsi dari jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk menentukan akun nominal. Ya, akun nominal itu adalah pendapatan dan beban, agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang kedua, menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode, sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, berfungsi untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real, ya, yakni harta, kewajiban atau utang dan juga modal atau ekuitas di penghujung periode yang dimaksud. Jadi itulah fungsi dari jurnal penyesuaian. Kenapa kita harus menyusun jurnal penyesuaian. Kemudian bentuk dari jurnal penyesuaian itu seperti ini. Jadi bentuknya sama dengan jurnal umum. Ya. Di kopnya, judulnya itu ada nama perusahaan, ya, ada namanya jurnal penyesuaian karena itu yang mau kita buat, dan ada periode. Nah, pernya ini itu tanggal berapa kita buat di akhir periode, ya biasanya 31 Desember tahun bersangkutan. Nah, cara mengisi kolomnya sama seperti di jurnal umum, kolom tanggal diisi dengan tanggalnya. Kemudian kolom akun diisi dengan akun yang sesuai, dan kolom referensi ini diisi nanti setelah kita posting ke buku besar, dan kolom debit diisi berapa nilai dari akun tersebut. Ya, begitupun dengan kreditnya. Jadi tanggalnya itu biasanya
pakai tanggal akhir periode karena ini bukan transaksi atau bukti transaksi, tetapi yang dijadikan acuan adalah data penyesuaian dan neraca saldo, ya, di mana itu semua kita peroleh di akhir periode, ya, seperti ini. Nah, saldo-saldo apa saja yang biasanya dibuatkan jurnal penyesuaian? Ada 8 akun yang biasanya membutuhkan penyesuaian di akhir periode. Apa itu? Ya, ada perlengkapan. Ya, perlengkapan itu habis pakai tidak lebih dari 1 tahun sehingga perlu disesuaikan berapa yang masih jadi perlengkapan atau berapa yang sudah terpakai. Yang kedua, penyusutan aktiva tetap. Nah, ini kita buatkan penyusutan pada beberapa aktiva tetap kecuali tanah, ya, karena tanah itu tidak mengalami penyusutan. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini biasa ada sewa, iklan, dan asuransi. Ya. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Dan ada utang beban. Ya. Kemudian piutang pendapatan, ada piutang tidak tertagih, dan yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Nah, inilah akun-akun yang ada di neraca saldo yang membutuhkan penyesuaian di akhir periode. Nah, kita bahas satu persatu bagaimana cara menyusunnya, penyesuaiannya di akhir periode. Pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan ini itu ada 2 pengakuannya, pencatatannya di awal jurnal, di awal pencatatan ada 2 pilihan yang biasa digunakan oleh perusahaan, ya, tetapi itu dipilih salah satunya. Ketika misalnya perusahaan di awal pencatatan perlengkapan itu dia mau mengakuinya sebagai harta atau menuliskannya nanti di neraca saldo tertulis perlengkapan, maka jurnal penyesuaian yang kita gunakan adalah ini, beban perlengkapan pada perlengkapan berapa nilainya. Ya, jadi ini kalau dimasukkan di kolom yang tadi, beban perlengkapannya ini masuk di kolom akun atau keterangannya, kemudian ini nilainya dimasukkan di kolom debit. Perlengkapannya juga di kolom akun, tapi penulisannya seperti ini juga, ya, agak masuk ke kanan. Ya. Kemudian nilainya di sebelah kredit. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan memilih untuk mengakui perlengkapan itu di awal sebagai beban? Maka nanti akan kelihatan di neraca saldonya, di situ tertulis beban perlengkapan. Jurnalnya seperti apa? Iya, yang di atas tadi itu dibalik. Ya, kenapa? Karena di sini yang mau kita hitung berapa yang masih tersedia, artinya belum digunakan, belum terpakai. Maka jurnalnya perlengkapan pada beban perlengkapan. Ya, kita lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama, jika diakui sebagai beban. Ya, jadi anak-anak hebat semua, itu kalau di soal tidak akan disampaikan, ya, bahwa ini perlengkapannya misalnya diakui sebagai beban, itu tidak. Tetapi bagaimana kita menentukan apakah itu beban atau harta, itu diperhatikan di neraca saldo. Ini menunjukkan beban perlengkapan. Berarti, ya, beban perlengkapan ini yang ada di neraca saldo itulah yang menjadi dasar kita bahwa ternyata ini diakui sebagai beban, ya, diakui sebagai beban. Dan jurnal yang kita gunakan itu adalah menentukan berapa perlengkapan yang masih ada, ya. Jadi perlengkapan pada beban perlengkapan. Dari mana 300.000-nya? Ya. Di data penyesuaian tertulis perlengkapan yang sudah terpakai senilai 500.000, ya, sehingga kita harus mengurangi dari saldo beban perlengkapan dengan yang ada di data penyesuaian. Karena di data penyesuaian menunjukkan nilai yang sudah terpakai, berarti kita kurangkan 800.000 kurang 500.000, itulah diperoleh 300.000. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya diakui sebagai harta? Nah, di neraca saldo ternyata
di situ kelihatan akun perlengkapan. Berarti perusahaan ini mencatatnya di awal, mengakuinya sebagai harta. Sehingga di jurnal penyesuaiannya yang harus kita cari adalah berapa yang sudah menjadi beban. Ya, berapa yang sudah terpakai perlengkapan itu. Ya. Nah, jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya. Berapa nilainya? Nah, kita perhatikan di data penyesuaian. Di data penyesuaian di situ tertulis perlengkapan yang sudah terpakai senilai 500.000. Maka kita langsung tuliskan saja di sini 500.000. Tidak perlu kita kurangi sama seperti yang contoh di awal tadi. Kenapa tidak dikurangi? Karena di sini sudah jelas perlengkapan yang sudah terpakai dan yang mau kita cari adalah beban perlengkapannya. Kecuali kalau di sini tertulis perlengkapan yang masih ada senilai 500, maka perlu lagi kita kurangkan di sini. Ya. Lanjut. Akun berikutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap itu kan ada 5 ya. Yang berwujud ada tanah, ada mesin, peralatan, kendaraan, gedung, itu. Dan yang perlu kita buatkan penyusutan itu ada 4, kecuali tanah ya. Tanah itu tidak menyusut. Tidak pernah mengalami pengurangan nilai itu tanah, karena tanah semakin hari nilainya semakin tinggi. Ya, tidak sama kalau kayak peralatan sudah digunakan 3 tahun itu sudah nilainya berkurang. Kenapa? Karena memang sudah banyak yang tidak bagus. Misalnya ya seperti kendaraan juga mungkin sudah banyak coretan-coretan dan sebagainya. Nah, untuk membuat penyusutan, jurnal penyusutan, nilainya itu ada menggunakan metode garis lurus, ada juga menggunakan metode berdasarkan presentasi nilai perolehan. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode garis lurus? Ya, kita gunakan rumus ini. Rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Apa itu harga perolehan? Harga perolehan adalah harga yang nilai yang ada di neraca saldo. Misalnya peralatan, berapa nilainya peralatan di neraca saldo, itulah harga perolehannya. Kemudian nilai sisanya, berapa nilainya itu peralatan di akhir sampai tidak bisa lagi dipakai. Ya, itu. Kemudian dibagi umur ekonomis, umur manfaatnya itu peralatan ya, contoh. Dan jurnalnya yang digunakan itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya, titik-titiknya silahkan diisi nanti. Aktiva apa yang disusutkan? Apakah peralatan, apakah gedung, apakah kendaraan atau mesin? Ya, itu silahkan diisi pada titik-titik itu. Oke, contohnya. Nah, ini contoh kalau misalnya menggunakan metode garis lurus. Jadi peralatannya di neraca saldo ternyata ada 3 juta. Kemudian disusutkan berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran manfaat 5 tahun dan nilai sisanya 500.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita hitung dulu berapa nilai penyusutannya per tahun. Ya. Harga perolehan dikurang nilai sisa, jadi 3 juta dikurang 500.000 itu 2.500.000 dibagi 5 dapatlah 500.000. Dan jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan masing-masing 500.000. Ya. Itu kalau menggunakan metode garis lurus. Nah, bagaimana kalau menggunakan persentase nilai perolehan? Ya. Misalnya pada neraca saldo ternyata peralatan ada sebesar 3 juta. Nah, di akhir tahun peralatan ini disusutkan 5% dari harga perolehan. Ya. Maka untuk menentukan berapa nilainya kita kalikan 5% dengan 3 juta. Jurnalnya seperti ini. Beban penyusutan peralatan debit 150 dan akumulasi penyusutan peralatan kredit 150. Ya, nilainya diambil dari 3 juta dikali 5% sebesar 150.000. Jadi itu contoh yang kedua. Ini kalau misalnya presentasi, ya,
persennya berapa persen dari harga perolehan. Kita lanjut ke akun berikutnya, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini itu artinya kita sudah bayar tetapi belum kita rasakan manfaatnya. Ada 3 biasa, ya, sewa, iklan, asuransi. Ya, biasa kita bayar duluan tetapi belum kita rasakan manfaatnya. Oke, asuransi, sewa, iklan. Ada juga 2 cara mencatatnya ini di awal, ya, menjadi pilihan. Kalau perusahaan mau mengakuinya sebagai harta atau di jurnalnya itu, di neraca saldonya tertulis sewa dibayar di muka misalnya, berarti itu diakui sebagai harta. Dan jurnal yang kita gunakan ini, ya, misalnya beban sewa, pada sewa dibayar di muka. Nah, kalau misalnya perusahaan memilih mengakuinya sebagai beban, atau di neraca saldonya di situ tertulis beban sewa, maka di jurnal penyesuaiannya kita tulis sewa dibayar di muka pada beban sewa. Ya, jadi dibalik, kalau di neraca saldo tertulis beban, saldo normalnya debit, maka nanti di jurnal penyesuaian itu kita kredit. Ya, oke, contoh. Di neraca saldo ada sewa dibayar di muka sebesar 1.800.000. Sewa dibayar di muka berarti ini diakui sebagai harta. Ya. Karena diakui sebagai harta, maka di jurnal penyesuaiannya kita harus mencatat bebannya. Ya. Jadi beban sewa yang didebit, sewa dibayar di muka yang dikredit. Dari mana 450.000? Nah, kita hitung berapa yang sudah menjadi beban. Di neraca saldo ada 1.800.000. Kemudian di data penyesuaian menyatakan sewa itu untuk 1 tahun dimulai tanggal 1 Oktober 2000. Oke, jadi kita hitung dari Oktober sampai Desember itu berapa bulan? Ya, ternyata ada 3 bulan. Kita hitung Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan. Ya, sehingga didapatlah 450.000. 3/12 dikali 1.800.000 atau 1.800.000 dibagi 12 dikali 3. Ya, caranya sama, ujung-ujungnya juga dapat 450.000. Yang mana yang paling mudah? Anak-anak hebat semua mau gunakan. Ya. Oke. Contoh kedua, kalau misalnya di neraca saldo tertulis beban. Nah, ini contohnya iklan, kan tadi ada 3 ya, ada sewa, iklan, asuransi. Nah, contoh yang diakui sebagai beban ini adalah iklan. Ya. Di neraca saldonya tertulis beban iklan, berarti di jurnal penyesuaian yang akan kita hitung adalah berapa iklan dibayar di mukanya, berapa iklan yang belum diterbitkan. Nah, maka di sini jurnalnya iklan dibayar di muka pada beban iklan. Nah, 400.000 itu dari mana? Di neraca saldo ada beban iklan 600.000 untuk 6 kali diterbitkan. Nah, sampai di akhir periode baru 2 kali diterbitkan. Jadi yang belum diterbitkan itu masih ada 4 kali, 6 dikurang 2. Ya, masih ada 4 kali yang belum diterbitkan. Kita kalikan saja. 4/6 dikali 600.000 atau 600.000 dibagi 6, kemudian dikalikan lagi dengan 4. Sama, dapat 400.000. Ya. Akun selanjutnya adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Ya, yang masih harus dibayar. Artinya masih ada yang harus kita selesaikan, kita bayarkan. Biasanya itu adalah gaji. Kenapa gaji? Karena gaji itu ada perusahaan yang membayarnya biasa per pekan, ya, ada awal bulan, dan kalau akhir bulan sih tidak ada persoalan karena memang akhir bulan ditutup ini dan kalau dibayarkan pada saat itu juga. Tetapi kadang-kadang tidak bertepatan penutupan periode
dan pembayaran gaji. Ya, sehingga kita harus membuat juga penyesuaiannya. Nah, jurnalnya seperti ini, beban, kemudian hutang. Contoh, gaji karyawan bagian toko yang belum dibayar sebesar 2 juta. Maka langsung kita jurnal beban gaji, debit 2 juta, hutang gaji kredit 2 juta. Jadi tidak perlu memperhatikan berapa nilai yang ada di neraca saldo, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Cukup langsung saja kita buatkan. Ya. Kalau ada yang mau gunakan misalnya gaji yang masih harus dibayar, oke, itu sah-sah juga. Ya, tidak salah. Itu juga benar karena sama-sama gaji yang masih harus dibayar itu kan sama dengan utang gaji. Ya, tergantung perusahaannya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak hebat semua mengaplikasikan ilmu ini ke perusahaan, ya bekerja misalnya di perusahaan, ya mungkin perusahaannya memberikan nama-nama akun yang digunakan, dia mau pakai gaji yang masih harus dibayar. Nah, tidak boleh disalahkan karena itu juga benar. Ya, tergantung perusahaannya mau gunakan akun apa. Oke? Ya, kita lanjut. Ada juga piutang pendapatan atau biasa juga disebut pendapatan yang masih harus diterima. Apa itu? Ya, jadi pendapatan yang masih harus diterima itu adalah pendapatan yang sudah kita selesaikan pekerjaannya tetapi uangnya belum kita terima. Misalnya servis kendaraan, ya bengkel misalnya. Kita sudah selesaikan servis kendaraannya pelanggan, tetapi pelanggan belum membayar. Ya, berarti ya, itulah yang dimaksud dengan pendapatan yang masih harus diterima atau biasa juga dikenal dengan istilah piutang pendapatan. Ya, jadi mau gunakan piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, boleh. Nah, jurnalnya seperti ini. Piutang pada pendapatan. Ya. Nah, contoh. Pekerjaan servis yang sudah diselesaikan belum diterima pembayarannya. Ya, belum kita terima pembayarannya sebesar 300.000, langsung saja kita jurnal. Piutang pada pendapatan 300.000. Ya. Oke, jelas ya. Jadi ini tidak perlu juga memperhatikan neraca saldo, berapa piutang yang ada di neraca saldo. Ya. Selanjutnya, ini kebalikannya tadi. Kalau tadi di awal sebelumnya itu ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini pendapatan diterima di muka. Ya. Pendapatan yang masih harus diterima itu adalah piutang, kalau pendapatan diterima di muka itu adalah utang. Ya, itu adalah utang. Bagaimana itu pendapatan diterima di muka? Misalnya sama tadi di bengkel motor, kita sudah terima uangnya pelanggan tetapi belum selesai kita kerjakan. Ya, itu yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Ada dua juga pengakuannya ini, ya. Ada dua pencatatan yang bisa digunakan oleh perusahaan di awal pencatatan. Apakah dia mau mengakuinya sebagai hutang atau mau mengakui sebagai pendapatan. Kalau mengakui sebagai hutang, maka di neraca saldonya nanti itu muncul pendapatan diterima di muka. Maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat, ya pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Nah, apa itu titik-titiknya? Kenapa ada titik-titik? Ya. Ini titik-titiknya itu digunakan kalau misalnya perusahaannya mau menggunakan, misalnya perusahaannya itu rental ya atau sewa, maka dia mau menggunakan akunnya pendapatan sewa, maka di sini ditulis sewa diterima di muka, ya sama dengan ini. Bagaimana contohnya? Ya seperti ini. Diakui sebagai utang. Kenapa diakui sebagai utang? Karena di sini muncul sewa diterima di muka. Ya, sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka, berarti itu juga diakui sebagai hutang. Nah, ketika di neraca saldo diakui sebagai hutang, maka kita akan mendebit sewa diterima di mukanya. Karena sewa diterima di muka itu kan saldo normalnya di kredit. Maka ketika kita
buatkan jurnal penyesuaian, maka itu kita debit. Dari mana 400.000? 400.000 ini dari September sampai Desember, karena baru itu yang sudah menjadi pendapatan. Karena yang mau kita cari di sini adalah yang sudah menjadi pendapatan, ya. Itu. Jadi kita berhitung dari September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan yang sudah menjadi pendapatan, ya. Sehingga 4/10 dikali 1 juta. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalnya dicatat sebagai pendapatan? Nah, di neraca saldo akan muncul pendapatan sewa, ya. Di neraca saldonya di situ muncul pendapatan sewa. Maka di sini yang akan kita catat adalah berapa yang masih terutang, yaitu sewa diterima di mukanya berapa. Jadi pendapatan sewanya yang ada di neraca saldo kredit kita debit di sini. Nilainya berapa? Nah, karena ini terhitung dari 1 September, September sampai Desember itu ada 4 bulan. Ya, kita kurangi, 10 kurang 4, itu ada 6 bulan yang belum menjadi pendapatan. Ya, jadi 6/10 dikali 1 juta, dapatlah 600.000. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini tadi soalnya, hanya pengakuannya saja yang berbeda. Ya, kalau diakui sebagai utang, maka di neraca saldo tertulis sewa diterima di muka. Kalau diakui sebagai pendapatan, maka neraca saldo tertulis pendapatan sewa. Ya, oke, paham? Paham ya sampai di sini, anak-anak hebat semuanya, pasti orang-orang hebat, ya, cepat sekali bisa memahami. Selanjutnya, penghapusan piutang tak tertagih. Apa itu? Jadi biasa ada pelanggan-pelanggan kita yang tidak mampu lagi untuk membayar utangnya, sehingga perusahaan memilih untuk menghapuskan saja atau menutup menutup piutang dari pelanggan tersebut. Nah, ada 2 cara yang digunakan. Boleh pakai secara langsung atau tidak langsung. Kenapa cara langsung? Kenapa dikatakan langsung? Karena ini langsung menutup piutang dengan cara mengkredit piutang. Piutang itu kan saldo normalnya di debit. Sehingga kalau berkurang, ya ditulis di kredit. Sehingga ini dikatakan secara langsung. Apa yang di debit adalah beban penghapusan piutang. Boleh juga menggunakan beban kerugian piutang. Ya, kembali lagi ke nama akun yang digunakan perusahaannya seperti apa, ya. Tuh contoh, piutang pada PT ABC tidak dapat ditagih lagi karena sudah failit atau bangkrut sebesar 1 juta. Nah, langsung kita buatkan seperti ini. Beban penghapusan piutangnya 1 juta, piutangnya juga 1 juta. Oke, nah bagaimana kalau caranya tidak langsung? Nah, kalau tidak langsung, itu tidak langsung mengurangi piutang, tetapi dia membuka akun baru, yaitu cadangan kerugian piutang. Ya, cadangan kerugian piutang. Nah, contohnya, contoh yang sama tadi, hanya jurnalnya yang berbeda. Ya. Kalau cara langsung itu beban kerugian piutang pada piutang atau beban penghapusan piutang pada piutang. Kalau tidak langsung beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Oke. Ini yang terakhir, rekonsiliasi bank. Ya. Rekonsiliasi bank itu biasanya pencatatan yang ada di perusahaan berbeda dengan pencatatan yang ada di bank, sehingga perlu kita sesuaikan. Nah, ini yang biasa dibuatkan penyesuaian untuk rekonsiliasi. Kenapa? Karena pendapatan dengan piutang dan beban administrasi itu kadang-kadang kita nanti ditahu di akhir periode, ya, nanti ada rekening korannya, baru kita tahu, oh ternyata ada bank mengkredit rekening kita ini karena ada pendapatan bunga dan ada penerimaan piutang misalnya. Nah, contoh, rekening koran dari bank menunjukkan saldo kas sebesar 8.532.700. Ya.
Kenapa ada selisih dengan di neraca saldo? Ternyata bank sudah mengkredit perusahaan sebesar 110 sebagai jasa giro. Jasa giro itu adalah pendapatan bunga dan ada penerimaan piutang sebesar 500.000. Ya, dan bank juga mendebit perusahaan dengan biaya administrasi. Ternyata ada biaya administrasi yang belum kita catat. Jurnalnya begini. Kasnya 600.000, beban administrasinya 10.000. Ya, itu didebit pendapatan bunga dan piutang. Ya, jadi ini nilainya yang dikredit itu harus sama dengan nilai yang didebit. Ya, di pendapatan bunga, kemudian piutang dagangnya itu jumlahnya 610.000, beban administrasi dan kas juga 610.000. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ke soal. Oke, silahkan dari penjelasan tadi pastinya sudah bisa menjawab ya soal ini. Oke, pada neraca saldo per 31 Desember 2019 ada akun sewa dibayar di muka sebesar 101.800.000. Ternyata itu untuk 1 tahun, mulai tanggal 1 Oktober 2019. Nah, kalau itu dicatat ke dalam jurnal penyesuaian itu seperti apa? Yang mana yang paling tepat antara A, B, C, D, E? Ya, kita lihat jawabannya. Oke, ternyata jawabannya dari Seman 11 Wajo sudah tepat ya. Ya, dari mana 450.000-nya? Ternyata dari 1 Oktober sampai 31 Desember itu ada 3 bulan, maka 3 dibagi 12 dikali dengan 1.800.000 itu didapat 450.000. Dan yang paling tepat adalah B, ya. Kenapa A salah? Karena di sini sewa dibayar di muka, sementara di neraca saldo juga sewa dibayar di muka yang didebit, berarti sudah jelas salah. Kemudian C-nya kenapa salah? Ya, karena yang dikredit adalah utang sewa, ya, itu bukan utang. Kemudian D-nya juga dari akun yang didebit itu sudah tidak tepat, dan E-nya juga E ini akunnya benar tetapi nilainya yang kurang tepat, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, ya. Soal yang kedua ini, Salonanda mempunyai daftar sisa, sebagian, dan data penyesuaian sebagai berikut. Ya, ada 3 akun yang namanya sebagian, berarti ini di bawahnya sebenarnya ada akun-akun ya. Hanya saja karena ini sebagian jadi 3 saja yang ditampilkan. Kemudian data penyesuaiannya per 31 Desember di sini ada 3. Ya, ada 3. Nah, bagaimana jurnal penyesuaian yang tepat? Dari A sampai E ini yang mana yang paling tepat? Ya, kita coba lihat jawabannya. Ya, kita lihat dulu satu-satu bagaimana sebenarnya jurnal penyesuaiannya dari ketiga data penyesuaian itu. Oke, perlengkapan yang masih ada 300.000. Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan 700.000. Sudah ada tadi. Kemudian yang kedua, asuransi dibayar 1 Maret 2019 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaiannya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 5 juta. Dari mana 5 jutanya? Dari 1 Maret sampai 31 Desember itu ada 10 bulan dan itu yang sudah menjadi beban. Maka 10 per 12 dikali 6 juta dibagi 12 itu dapat 5 juta. Kemudian gaji karyawan yang belum dibayar, itu jurnalnya beban gaji pada utang gaji. Nah, setelah kita lihat jurnal-jurnal ini, ternyata yang paling tepat dari pilihan ini adalah seperti yang disampaikan tadi, Seman 11 Wajo, ya, bahwa dari 700.000 itu katanya dari 1 juta dikurang 300.000, ya, tepat sekali ya. Jawabannya luar biasa, sangat untuk anak-anak hebat semuanya. Baik, itulah materi kita hari ini tentang jurnal penyesuaian sebagai tahap merupakan salah satu tahap
pengiktisaran dalam siklus akuntansi sebelum menyusun kertas kerja. Sekali lagi Bapak Ibu hebat semuanya, saya mengucapkan terima kasih, dan anak-anak hebat juga. Ada pesan dari saya mau menyampaikan kata-kata dari Pak Hasan Al-Basri bahwa menuntut ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu. Ya, artinya anak-anak hebat semuanya jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, ya, terutama ilmu agama dan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu kita bisa mencapai kesuksesan. Tetap semangat, terima kasih untuk semuanya, anak-anak hebat semuanya, dan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.